Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Materinya tentang tafsir Al-Ibris karangan Kiai Haji Bisri Mustafa. Beliau lahir di Jawa Tengah, daerah Rembang 1915 dengan nama kecil Masyadi. Kemudian pada saat berhaji pulang namanya diganti menjadi Bisri. Beliau bisa dibilang tidak sama ya dengan ulama-ulama lain yang cukup senang atau cukup gemar dan cukup bahagia ketika disuruh nyantri atau menimba ilmu di mana-mana. Beliau termasuk anak-anak yang mempunyai pemikiran sendiri dan bisa dibilang dalam tanda kutip nggak senurut ulama-ulama yang lain lah. Pernah disuruh nyantri pasanan gitu 3 hari pulang, akhirnya disuruh berangkat lagi pada tahun 26 tetap nggak kerasan pulang lagi, hingga kemudian orang tuanya menyerah dan baru disantrikan lagi pada tahun 1930 tepatnya di pesantrennya Yai Holil Harun, yang kemudian diambil mantu oleh Yai Holil itu dan menikah dengan Nyai Ma'rufah pada tahun 1935. Saat itu Nyai Ma'rufah berusia 10 tahun, sedangkan Yai Bisri berusia 20 tahun, kemudian menghasilkan atau melahirkan 8 anak dari pernikahan ini. Pada tahun 1936 beliau ke Mekah, kemudian 1937 balik karena setelah beliau diambil mantu oleh Yai Holil Harun itu, kemudian beliau dipasrahi untuk melanjutkan pesantrennya. Namanya sudah jadi mantu ya, otomatis ketika dia terjun ke masyarakat makin banyak permintaan dari santri untuk mengkaji kitab ini dan itu. Kejadian yang seperti ini membuat beliau ini cukup kesulitan karena beliau juga tidak banyak menguasai ilmu saat itu. Akhirnya yang beliau lakukan adalah ketika besok mau ngajar apa ya hari ini dipelajari dulu gitu, nyari istilahnya kalau dalam istilah Jawa itu canda kula. Jadi hari ini kulaan dulu gitu, apa yang mau diterangkan untuk besok ke kiai-kiai yang dianggap mumpuni. Karena tidak tahan dengan kondisi yang seperti ini, akhirnya beliau mencari cara untuk keluar dari pesantren Kasingan dengan cara izin berangkat haji ke Mekah gitu, bersama 2 orang temannya. Ternyata pas nyampe di sana gitu, beliau memutuskan untuk tidak kembali dan menimba ilmu di sana. Kurang lebih selama setahun bertemu dengan beberapa guru, namun akhirnya mendapatkan surat dari mertuanya, dari Yai Holil Harun, bahwa ndang mulai gitu, kalau ndang pulang nggak tanggep anak lagi gitu. Istilah bahasa ringkasnya seperti itu. Akhirnya karena ya posisi takdim juga ya, baik sebagai guru maupun sebagai mertua, akhirnya beliau memutuskan untuk pulang pada tahun 1937. Dan ternyata pada tahun 1939 Yai Holil Harun kapundhut atau wafat ya, dan kemudian dilanjutkan pengasuh pesantren itu berada di tampuk kepemimpinan Yai Bisri Mustafa ini. Kalau Mustafa ini merujuk kepada nama ayahnya ya, ayahnya kan Zainal Mustafa, sehingga namanya dinisbahkan kepada ayahnya menjadi Yai Bisri Mustafa. Nah, salah satu anaknya nanti itu yang namanya Yai Mustafa Bisri atau yang biasa kita kenal dengan nama Gusmus, itu yang merupakan anak kedua. Kalau teman-teman main ke Rembang dulu, beliau merupakan pengasuh pondok putra, sedangkan anak pertamanya namanya Yai Holil Bisri itu merupakan pengasuh pondok pesantren putri. Hingga pada tahun 1941 saat itu maklumat Belanda keluar untuk menjadikan seluruh santri sebagai tentara atau milisi sukarela gitu ya.
Hingga kemudian melihat kekacauan yang terjadi, pesantren divakumkan, santri dipulangkan, dan Yai Bisri membawa keluarganya ke tempat yang dirasa aman, tetapi belum dikonfirm sampai sekarang di mana itu tempatnya. Yang jelas mencari tempat persembunyian, hingga kemudian setelah Indonesia merdeka, Yai Bisri memutuskan untuk kembali lagi ke daerah pesawahan tempat lahirnya, namun beliau mencari tempat lain untuk mendirikan pesantren, tepatnya di daerah Leteh, Rembang, Jawa Tengah. Dan sampai sekarang pesantren tersebut berdiri dan memiliki banyak santri, atau biasa disebut pesantrennya itu Taman Pendidikan Islam TPI, atau dalam bahasa Arabnya di sana diberi nama Raudhatut Thalibin. Raudhatut Thalibin Rembang. Karyanya sekitar 176 yang sudah ditulis. Kemudian untuk motif penulisan sendiri, beliau sudah mencantumkan di prolognya bahwa beliau menulis tafsir ini untuk menambah khidmat terhadap keilmuan dan mencari ridho Allah. Nanti teman-teman akan saya kirimi scanan dari kitabnya sehingga bisa dilihat langsung di sana. Ini adalah yang versi Arabnya, versi tulisan pegon Arab, versi tulisan pegonnya. Nanti teman-teman akan saya perlihatkan juga yang versi Latinnya. Jadi setelah pada tahun 1964 ya kalau nggak salah, itu kan tafsir ini masih ditulis dalam bentuk pegon seperti ini dengan menggunakan dengan rincian bahwa di tengah itu ada surahnya, kemudian ada ayat, ada terjemahan secara makna gandul seperti umumnya makna pesantren, lalu gramatikalnya juga dicantumkan. Sedangkan di samping-sampingnya merupakan penafsiran dan beberapa poin penting, biasanya menampilkan inti dari ayat tersebut itu apa ada yang spesial dari ayat tersebut itu apa, itu biasanya dicantumkan. Hingga kemudian pada tahun 2015 kemarin terbit versi bahasa Latinnya. Tidak ada sumber sejarah yang akurat yang menyebutkan berapa lama penulisannya, namun yang jelas selesai pada kelahiran anak terakhirnya, yaitu Nyai Atikoh. Jadi dari sekian banyak sumber tidak ada yang mengetahui, karena memang Yai Bisri ini kemana-mana senangannya bawa ballpoint sama kertas. Jadi tidak ada yang tahu kira-kira beliau lagi nulis apa gitu. Apakah yang ditulis adalah itu adalah tafsir ini atau karya-karyanya yang lain, karena memang cukup banyak sekali. Tapi yang jelas pada saat kelahiran anak terakhirnya Nyai Atikoh, beliau kemudian berkata bahwa ini telah rampung gitu. Karakteristiknya yang pertama, secara penyajian ada ayat yang diberi terjemahan Jawa Gandul Pegon, dan gramatikalnya juga disampaikan seperti misalnya alhamdulillah kelawan keluhurane puji dan seterusnya. Nanti bisa dilihat di scanan kitab yang akan saya kirimkan. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia, makna Indonesia biasanya kita memaknai kan alhamdulillah adapun segala puji, itu biasanya kan kita sudah tahu bahwa kedudukannya adalah sebagai mubtada. Dari sini kemudian kita bisa melihat bahwa aspek gramatikalnya memang dicolek tetapi tidak mendalam. Di sini ada yang mengatakan bahwa ini adalah terjemahan tafsir. Memang bukan sekedar isapan jempol ya kata-kata ini, akan tetapi sudah diamini pula oleh penulisnya, yaitu Yai Bisri, yang mengatakan bahwa karyanya ini tidak lain adalah menjawabkan dari kitab-kitab yang sudah ada terdahulu, sehingga beliau mengkombinasikan dari kitab-kitab yang sudah dibaca seperti tafsir Jalalain, Baidawi, tafsir Khazin dan lain sebagainya, kemudian dijadikan satu kitab yang sekarang berada di depan teman-teman, yaitu tafsir Al-Ibris. Hal lain yang menjadi ciri khasnya, yaitu dengan memberikan analisis penafsiran pada ayat yang dirasakan itu cukup membutuhkan penjelasan. Letaknya di mana? Di luar garis tengah yang
nanti akan saya tampilkan contohnya. Special kontennya ada asbabun nuzul, ada ayat yang dinasah, dan beberapa pointers seperti misalnya ada kata-kata tambih, ada kata muhimmah, ada kata faidah, lalu ada beberapa lagi nanti akan saya berikan contohnya dari kitab yang berbahasa Latin. Untuk metodenya sendiri penyusunannya tertib mushafi, kemudian metodenya ijmali. Jadi ada yang mengatakan tahlili, ada yang mengatakan ijmali. Jadi ini lebih tepatnya ijmali teman-teman, karena walaupun dia berjilid-jilid tapi jilidnya itu tipis. Dan ketika digabungkan menjadi satu menggunakan bahasa Latin itu tidak lebih dari satu mushaf yang besar juga gitu. Sehingga melihat perbandingan antara mushaf dengan hasil penafsirannya, di sini bisa kita lihat bahwa metode penafsirannya adalah ijmali atau global, tidak mendalam seperti tafsir Al-Azhar misalnya. Bentuk penafsirannya birro'i, karena cenderung ya kalau ijmali itu biasanya ro'i ya, karena memang kalau ma'thur sendiri saya selalu menekankan ketika berbicara tentang tafsir bil ma'thur biasanya minimal yang harus tampak itu ya, misalnya kita menampilkan hadis itu minimal setengah dari sanadnya itu harus tampil. Sedangkan kalau misalnya kita bicara tentang hadis mutawatir saja kan sanadnya itu bisa puluhan gitu. Sedangkan di dalam kitab ini ketika menyampaikan sebuah hadis itu tidak menampilkan sanad sama sekali, melainkan langsung kepada matannya. Itu pun matannya dijelaskan dalam bahasa Jawa. Sehingga bisa dilihat di sini bahwa bentuk penafsirannya adalah tafsir birro'i, metodenya juga ijmali. Untuk corak sudah berkali-kali juga saya sampaikan, untuk ijmali itu sangat sulit untuk mendeteksi coraknya karena memang dia cukup global penjelasannya. Namun kalau mau melihat yang paling dominan yang terlihat adalah antara fikih, adab ijtimai dan juga sufi di sana. Berdasarkan penelitian. Nah, ini yang tadi saya maksudkan. Yang di tengah ini adalah ayatnya serta makna gandulnya, makna pegon. Bismi kelawan keluhurannya Allah ya Allah, Ar-Rahmani kang welas, Ar-Rahimi tur kang moho asih. Jadi ada penyampaian gramatikal tapi tidak secara mendalam, makanya tidak bisa dikatakan bahwa ini termasuk dalam metode tahlili. Lalu penjelasannya ada di samping. Jika misalnya itu dirasa membutuhkan penjelasan yang lebih dalam, biasanya akan ada poin atau kata kunci yang disertakan. Baik itu kata kuncinya berupa muhimmah, faidah, kemudian tambih. Lalu ada dua lagi, nanti saya kirim contohnya, saya lupa yang dua lagi itu apa. Jadi ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan penafsiran kitab tafsir Al-Ibris. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.